Ya, kita mulai aja ya. Ya, kita mulai ya Pak ya. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya, Pak Lamber ya. Ya. Oke. Ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Belum nanti dipimpin oleh liturgos dan pelayan firman. Ya. Ya. Kok nggak aktif ini? Hah? Bisa Pak Lamber dengar? Ya. Kita mulai aja Pak. Ya. Oke, saya pimpin doa sebelum mulai kita berdoa ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada malam harinya Tuhan, kami anak-anak-Mu, Persekutuan Kaum Bapa GPB Cornelius akan beribadah ya Tuhan di dalam Persekutuan PKB ya Tuhan. Tuhan pimpin kami ya Tuhan yang saat ini melaksanakan ibadah melalui media Zoom ya Tuhan Yesus. Walaupun ini semua ya Tuhan menjadi keterbatasan kami ya Tuhan, karena kami tidak bersama-sama di dalam tatap muka ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus yang akan disampaikan pelayan firman ya Tuhan, Pak Lambert, Diaken Lambert ya Tuhan, tetubus kuasa Roh Kudus-Mu pada beliau ya Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikan ya Tuhan, firman-firman yang akan disampaikan ya Tuhan Yesus, dapat menguatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami yang bertugas ya Tuhan Yesus, dan pimpin kami semua yang ikut dalam ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya lupa fotokopi tata ibadahnya Bapak-Bapak, jadi saya pakai HP juga nih yang tata ibadah nih, jadi agak kecil-kecil hurufnya nih. Oke. Terima kasih, selamat malam. Di layar ada kan? Ditampilkan nggak tata ibadahnya? Hostnya. Halo host. Nah, halo host. Nah, itu kan ditampilkan biar nanti baca oleh Pak Jan ya. Iya. Iya. Oke. Saya ada di handphone juga sih ada. Ada juga ya. Oke, lanjut. Selamat malam, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengurus Pelkat, Persekutuan Kaum Bapa GPB Cornelius Sudo menyampaikan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Kaum Bapa. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars PKB. Tuhan sebagai bangsa dalam dalam setiap berbunyi dan setiap
ajakan beribadah. Bapak-Bapak yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah di malam hari ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 4 ayat 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam berian surga, kami mengucap syukur di malam hari ini atas kasih setia-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Bagi kami Bapak-Bapak persekutuan kaum Bapa di Jemaat Cornelius Tuhan, kami hadir dalam ibadah di malam hari ini Tuhan, walaupun menggunakan aplikasi Zoom, tapi kami punya keinginan yang kuat untuk kami dapat bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan, sertai kami yang hadir di malam hari ini dalam ibadah ini, sertai juga terutama untuk pelayan firman Bapak Lambar Barangongo yang akan memimpin kami dalam ibadah malam hari ini. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, kaum Bapak yang lain yang mungkin sampai dengan saat ini belum sempat bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini di malam hari ini. Kiranya Engkau boleh mengetuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka boleh dapat bergabung bersama-sama dengan kami, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan yang indah di malam hari ini Tuhan, kiranya persekutuan ibadah di malam hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya semuanya boleh berjalan hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Allah Bapa di surga. Amin. Pada malam hari ini, mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur nomor pasal Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang akan kita baca pada malam hari ini Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur pada malam hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 19, ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Bapak Diaken Lambert Barangongo. Siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 22. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Kami Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita putus-putusnya kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang kehidupan kami hari ini. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini, di dalam segala aktivitas kami, Tuhan telah menyertai kami. Bahkan sampai saat ini juga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Di dalam segala keletihan ketika kami menjalani aktivitas kami hari ini. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kami membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan ini, berkuasalah atas hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, yang menerangi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Engkau juga yang akan mengambil ketakutan, kekhawatiran, keraguan kami, Tuhan. Dan kami minta hikmat Tuhan, biar hikmat Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memelihara, bahkan yang terutama kami dapat menyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari lepas seharian. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 22 yang menyatakan tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri.
Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Lagunya belum ya? Haleluyanya, Bu. Langsung aja Pak Jan pimpin. Oke. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat malam Bapak-Bapak kekasih Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini yang kita baca terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 22. Rentetan bacaan kita pada minggu ini memang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-53. Namun bacaan kita pada malam hari ini hanya terambil di ayat yang 17 sampai dengan 22. Kita melihat bahwa bacaan kita pada malam hari ini walaupun berada dalam perjanjian baru, tetapi dia menceritakan tentang perjanjian lama. Bagaimana kita melihat bahwa ketika orang Mesir melihat bahwa pertumbuhan jumlah orang Israel yang terjadi di Mesir, mereka sangat berusaha untuk menghalangi pertumbuhan jumlah orang Israel dengan berusaha untuk membunuh anak laki-laki Israel. Seperti yang kalau kita lihat dalam perjanjian lama yang terdapat di Keluaran 2. Kalau kita lihat perkembangan jumlah orang Israel sebenarnya merupakan pemenuhan janji Allah atas Abraham, karena itu tidak ada yang dapat menghalangi. Maka Musa yang dibesarkan dan dididik dengan segala hikmat orang Mesir, bahkan juga berkuasa atas perkataan dan perbuatan dengan cara yang Tuhan mempersiapkan bagi Musa untuk melakukan kebaikan bagi bangsa Israel. Seperti nanti kita lihat akan dalam pembacaan kita selanjutnya ke depan dalam minggu ini, bahwa Musa dipilih oleh Allah untuk membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berkarya, bahkan Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menentukan segala sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, sehingga ia memilih seorang hambanya yang berkenan kepadanya, yaitu Musa.
Dan kalau kita lihat dari bacaan-bacaan kita kemarin juga, kita melihat bagaimana kesaksian Stefanus di dalam hadapan imam-imam besar, bahkan bacaan kita malam ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan satu pembelaan Stefanus terhadap tuduhan-tuduhan yang didakwakan kepadanya. Nah, kita melihat saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sesuai dengan perikop yang kita boleh lihat di SBU bahwa atau di dalam tata ibadat kita pada malam hari ini, Tuhan yang menolong. Kita percaya bahwa jikalau Tuhan berkenan memakai seorang atau seorang yang dipilihnya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Bahkan kita lihat bagaimana Tuhan begitu mempercayai atau mempersiapkan Musa untuk membawa pembaruan atau membawa kebaikan bagi bangsa Israel. Dan kalau kita nanti akan melihat dalam bacaan-bacaan selanjutnya bahwa Musa lah yang menuntun bangsa Israel itu menuju pada melewati padang gurun di dalam pembebasan di perbudakannya di Mesir. Saya hanya menyampaikan kilas tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti kita akan share bersama bagaimana firman Tuhan ini kita lihat dalam atau bagaimana firman Tuhan dalam aplikasi kehidupan kita. Mungkin kita seringkali juga mengalami hal-hal lain yang timbul dalam kehidupan ini, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya, mungkin juga menimbulkan rasa takut, kecemasan, bahkan juga kita bisa saja putus asa. Namun, marilah kita meyakini bahwa kehidupan kita ini ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang di luar pemikiran kita sebagai manusia biasa. Kadang-kadang mungkin ketika masalah itu sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, atau ketika kita tidak menemukan apa yang kita ingini, apa yang kita mau supaya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita itu kita bisa atasi. Tetapi seperti perikop bacaan kita pada malam hari ini bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang di luar pemikiran kita sebagai manusia. Tuhan walaupun seolah-olah atau seakan-akan pintu sudah tertutup bagi kita, maka mungkin orang yang begitu dekat dengan kita pun menghindar dari kita. Yang kita anggap mungkin yang bisa dapat menolong kita, mungkin dapat juga meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa sesuai dengan perikop bacaan kita pada malam hari ini, seperti Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, percayalah bahwa apapun juga yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu tetap nyata dan ada dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap berserah dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin juga kita yakini bahwa Tuhan dapat saja memakai masalah-masalah, atau Tuhan dapat saja memakai penderitaan-penderitaan itu dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, atau tidak mudah menyerah, atau tidak mau maksudnya untuk kita seolah-olah tidak menghindari masalah-masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita itu dengan meyakini bahwa pertolongan Tuhan, Tuhan juga lah yang akan berikan kita kekuatan bahkan kemampuan untuk kita dapat menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini, kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan juga kemampuan-kemampuan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan itu, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Mungkin saat-saat ini dalam situasi yang pelik, situasi yang sulit, ketika kita berada dalam masa pandemi COVID-19, banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah ekonomi,
kesehatan, bahkan juga pekerjaan. Tetapi mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan juga akan berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk dapat melewati semuanya itu. Yang walaupun terkadang mungkin kita sebagai manusia menyikapi itu dengan jasmani kita yang bersentuhan langsung dengan keadaan yang kita hadapi setiap hari. Mungkin terkadang mungkin menyakitkan atau mungkin membuat kita kecewa, putus asa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita meyakini bahwa situasi apapun dalam kehidupan kita juga pasti Tuhan akan menolong kita. Seperti bacaan kita pada malam hari ini, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir, demikian halnya kalau Tuhan yang telah menuntun umatnya sendiri lewati padang gurun dengan berbagai pergumulan-pergumulan dan tantangan yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Demikian pula kita pada saat ini, kita yakini bahwa ketika kita berjalan dalam masa-masa saat ini, hampir 2 tahun kita mengalami masa krisis bangsa kita, masa pandemi yang begitu, ya kita bilang dahsyat, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kita lebih dahsyat, Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Yakinlah bahwa kita dapat melewati itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Saya buka untuk kita bisa share dengan firman Tuhan malam hari ini. Masing-masing kita mungkin mengalami perjumpaan atau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan di dalam kita melewati hidup kita, bahkan juga ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Saya persilakan Bapak-Bapak yang lain, mungkin kita share ya, kita bagi bersama kesaksian-kesaksian yang sudah kita alami, apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Silakan Bapak-Bapak, ada yang mau nanggap, ada yang mau bersaksi bagi Tuhan? Buat kita semua kaum Bapak pada malam hari ini, siapapun kita yang hadir, yakinlah bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Mungkin dari Palian ada tambahan, Pak? Ya, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Salam. Malam sama. Ya, sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Lambert, yang benar bahwa kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita ini kita tetap dituntun oleh Tuhan dalam masa-masa pergumulan seperti sekarang ini. Kita dituntut untuk berpikir, untuk mengambil sikap, mengambil keputusan bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini. Dan ketika kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya, ya Tuhan yang akan menolong kita. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Satu sisi kita harus dalam masa seperti apalagi masa sekarang, kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan kita juga harus menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berkaitan dengan bacaan kita pada malam hari ini, sungguh luar biasa di ayat yang ke-22-nya itu sebagai tema ayatnya, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, Musa saat itu tetap menerima didikan, menerima arahan yang walaupun hikmatnya itu hikmat orang Mesir yang tidak mengenal Allah secara mendalam atau memang tidak mengenal Allah, tapi dia bisa
bisa hidup di dalam kehidupan yang dijalaninya dari masa kecil, dia diselamatkan, dilihat oleh Allah dan diselamatkan dari pembuangan anak-anak Israel pada saat itu. Nah, ini karena ketakutan bangsa Mesir, bangsa Israel akan bertambah banyak, sehingga dibuatlah seperti itu. Tapi yang kita lihat saat ini, kita meyakini saat ini pergumulan yang kita hadapi, baik itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kita sebagai rumah tangga, sebagai bapak, sebagai suami, nah bagaimana kita menentukan sikap kita, bagaimana kita harus berjuang untuk tetap mengayomi keluarga, dan tetap kita juga berjuang, tetap kita dilihat sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, inilah memang banyak tantangannya gitu, banyak godaannya gitu ya, banyak cobaannya, ujian yang kita hadapi. Ketika kita menjalani kehidupan kita ini dengan secara datar saja juga, ya mungkin ketika kita menjalaninya secara nyaman, ya kita akan menjalaninya itu dengan sukacita gitu kan ya, dengan sukacita, sehingga kita menempatkan Tuhan sebagai penolong kita setiap hari, sebagai pelindung kita setiap hari, dengan berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tetap menerima didikan gitu ya, didikan yang dari Allah itulah, dari Tuhan itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup. Nah, kita mungkin bisa melaksanakan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak yang lain mungkin ada tambahan? Pak Limbong, Pak Yeskiel, silakan Pak. Pak Yan, silakan. Pak Limbong mungkin Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Salam. Salam. Terima kasih. Mungkin untuk saat ini ya saya masih dalam belajar lah. Saya masih belajar karena mungkin selama ini saya masih banyak yang kurang. Makanya mungkin saya hanya masih datang belajar, saya masih menyimak aja dulu Pak. Ya. Karena karena saya mungkin jadi sering dengan berkomunikasi seperti ini, mungkin kedepannya mungkin ya bisa lebih memahami lagi. Mungkin kalau tadi kita puasa malam ini ya, kalau dalam kuasa Tuhan itu ya mungkin kalau gimana kembali lagi kita menyikapi seperti tadi kata Pak Lean, kalau kita menyikapinya kuasa Tuhan ini, kalau kita bisa mensyukurinya, berarti ya kita bisa apa yang diberikan oleh Tuhan apapun yang kita alami, kita kembali ke dalam masa sekarang, pandemi begini, kalau kita tidak bisa mendekatkan diri pada Tuhan ya otomatis kita ya banyak kejadian sekarang ya yang stres segala macam karena tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan Pak Yeskiel atau yang lain. Terima kasih, untuk sementara itu aja. Saya hanya menyimak, semoga nanti kita semakin bisa memahami ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Yeskiel, Bung Yeskiel, silakan Bung. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang sudah hadir di sini di ibadah PKB malam ini. Ya, apa yang kita bicarakan saat ini yaitu Tuhan yang menolong. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menolong bangsa Israel mulai dari Yusuf sampai ke Musa, semua itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan itu ya mungkin bapak leluhur yaitu Yakub yang kelaparan di tanah Kanaan itu tidak bisa membeli makan di Mesir. Karena semua itu sudah diatur sama Tuhan.
apa yang terjadi pada saat itu. Nah, yang sekarang untuk kita saat ini ya, yang kita harus ambil hikmatnya saat ini, ya bahwa kita percaya bahwa apa yang kita hadapi saat ini, kita harus percaya benar-benar bahwa semua yang terjadi itu Tuhan yang rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu kalau bilang iya dan amin, apapun yang diperbuat sama Tuhan itu harus akan terjadi. Jadi ya saat ini kan kita tidak tahu apa yang kita hadapi saat ini. Masalah yang dihadapi saat ini ya mungkin itu rencana Tuhan atau bukan rencana Tuhan, itu kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan biar apa yang terjadi saat ini biarlah bisa berlalu dengan cepat sehingga kita kembali lagi seperti yang semula. Jadi ya ini memang luar biasa apa yang kita hadapi mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Ya kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, belum tentu kita berada seperti saat ini. Karena apa yang terjadi saat ini ya kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Terutama itu kita harus ada damai di hidup kita, ada sukacita, biar apapun yang terjadi dalam hidup kita senantiasa bawa ke dalam Tuhan, sehingga apapun yang saat ini kita hadapi bisa kita lewati dengan penyertaan Tuhan semata-mata yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lean, yaitu kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa sehingga kita masih bisa ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan itu semata-mata yang terjadi. Ya kalau bukan Tuhan itu nggak tahu apa yang kita hadapi saat ini. Karena corona ini memang luar biasa. Itu ya nggak tahu itu rencana Tuhan atau rencana manusia, itu hanya kita bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Kita hanya bisa berserah. Jadi ya kita yakin percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi di terakhirnya pasti ada jalan keluarnya. Jadi yang penting kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu berserta kita. Tuhan itu menolong kita. Kita yakin dan percaya bahwa ada sesuatu yang akan berakhir dalam hidup kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mungkin itu aja dari saya. Itu hanya tambahan. Makasih Jadi, Pak. kembali ke bapak-bapak yang lain, mungkin ada yang menyempurnakan lagi, dikembalikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya, terima Silakan kasih. Pak Tibarani, silakan. Pak Sibrani, silakan. Terima kasih Pak Lambert. Terima kasih semua bapak-bapak. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ya, saya cuma mau mengungkapkan apa yang bisa saya rasakan, pada saat ini di ibadah kita malam hari ini. Dari bacaan kita, itu ayat yang ke-17, Pak. Mungkin bisa saya baca, lihat bersama. Tapi makin dekat, kenapa? Saya ulang. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Makin tambah banyak bangsa itu Mesir. Jadi yang bisa saya rasakan, saya bayangkan di ayat ini, inilah yang terjadi di atas bumi pada saat ini. Mungkin janji Tuhan itu satu persatu tambah muncul tepat dan pasti. Yang saya bayangkan, bacaan ini tepat untuk kita renungkan bersama. Mana orang kita percaya, apapun yang kita alami pada saat-saat ini, masa-masa sekarang ini, karena kita anak-anak Tuhan akan diselamatkan.
Di sini kita perlu benar-benar bagaimana kita pribadi-pribadi untuk merenungkan ayat yang ke-17 ini. Mungkin saya belum apa namanya. Mungkin masing-masing kita Bapak beda untuk menanggapi atau menyimak ayat yang ke-17 ini. Tapi saya pribadi tepat yang kejadian pada negara-negara kita di bumi ini sekarang ini. Karena di sini ditekankan untuk kita genap janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Ya Abraham, anak Abraham itu ya artinya kita itu di sini sekarang Abraham. Ya pemahaman saya seperti itu, Pak. Jadi kita sebagai orang percaya ya tetaplah kita pegang janji Tuhan. Kita tetap diselamatkan dari segala apapun cobaan yang diberikan pada manusia pada masa-masa sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, yang bisa saya tangkap di bacaan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berani. Pak Yan, silakan, mungkin ada sedikit tambahan Pak Yan. Oke, terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya sedikit, saya mungkin nggak panjang-panjang, sesuai dengan tema pada malam hari ini, Tuhan yang menolong. Saya ingin menarik teks ini dalam konteks kita sebagai Jemaat Cornelius Lido saat ini, Pak. Tuhan yang akan menolong kita juga dalam pergumulan kita, jemaat khususnya jemaat kita, Jemaat Cornelius Lido ini dalam pergumulan kita, khususnya pergumulan panitia renovasi ya. Saya langsung tarik aja lebih spesifik panitia renovasi pastori kita ini, Pak. Saya percaya bahwa kita mungkin dalam perjalanan panitia ini, kepanitiaan ini banyak pergumulan, banyak tantangan dalam hal mungkin pencarian dana untuk kita untuk membangun pastori ini yang kita rencanakan ini. Tapi saya yakin sungguh bahwa memang jalan yang memang kita lalui memang harus kerja dulu, dan pasti Tuhan juga akan membuka jalan bagi kita sesuai dengan ada bacaan SBU pada malam hari ini yang saya baca, bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ini, mungkin dalam kehidupan jemaat kita, Jemaat Cornelius Lido khususnya, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita sebagai jemaat, khususnya tempat ibadah kita yang sampai dengan saat ini masih terbatas oleh aturan-aturan, dan kami panitia saat ini kan lagi proses pencarian dana. Memang masih pergumulan yang cukup berat bagi kami jemaat ini, tapi sesuai dengan teks yang ada dalam SBU yang bisa kita baca bersama-sama, yang saya pahami mungkin seperti ada yang tertulis, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Seperti ada ungkapan, jika semua pintu tertutup, maka Tuhan akan membuka jendela-jendela. Mungkin bisa saya artikan, mungkin kalau ya kita berusaha mencari dana untuk ada hal-hal yang mungkin mentok sana, ya mungkin Tuhan pasti akan membuka jalan yang lain. Tuhan akan membuka jendela-jendela. Jika mungkin jendela-jendela mungkin sudah tertutup, Dia akan membuka atap yang tertutup. Atap ini mungkin saya bisa pahami mungkin jalan berikutnya. Jalan-jalan terjal kita panitia. Jika pintu ditutup, jendela Tuhan buka. Jika jendela ditutup, atap Tuhan akan buka. Maka kami yakin bahwa berkat Tuhan pasti akan melimpahi jemaat kami ini dalam menghadapi pergumulan, khususnya dalam pengadaan pastori kami ini yang akan kami bangun bersama-sama nanti. Dan dengan tentunya kita juga harus mohon dan yakinkan diri ini agar kuasa Tuhan yang besar dan kasih-Nya yang hebat, bahwa semuanya dapat dikendalikan oleh Tuhan, dan jemaat kami dapat
menghadapi pergumulan yang mungkin cukup berat ke depan ini, tapi Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya pahami malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Bapak kekasih Tuhan. Memang seperti kesaksian Bapak-Bapak pada malam hari ini, kita meyakini bahwa memang kita hadir ketika kita menjalani kehidupan ini, penderitaan, masalah, kesusahan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi itu dengan pikiran, hati yang hanya tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, bahwa apapun juga yang kita alami, yang kita gumuli, Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan akan juga memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Mungkin juga kita tidak minta supaya kita lepas dari masalah. Kita juga tidak lepas dari pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau kita inginkan itu kita memiliki karakter seperti Kristus yang menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita itu sebagai bentuk pendewasaan kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita yakini bahwa saat ini pun masa-masa sulit, masa-masa pergumulan pun, di balik semua itu juga Tuhan mempersiapkan jalan yang baik, sungguh baik, bahwa Dia yang mampu melakukan segala sesuatu yang di luar pemikiran kita sebagai manusia, dan janji Tuhan bahwa Ia senantiasa menyertai kita sampai pada akhirnya. Maka apapun juga yang kita gumuli, apapun juga yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan juga yang akan menolong kita, yang melepaskan kita, membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita saat ini. Sehingga saat ini mungkin kita tidak mengalami sukacita atau damai sejahtera. Tapi oleh karena begitu beratnya beban dan hadapi. Mari kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, kalau Tuhan yang telah memanggil dan memilih Musa untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan ketika umatnya melewati padang gurun dengan berbagai macam pergumulan, yakinlah juga kita pada saat ini bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Sekalipun badai menghadang kita di depan, tetapi yakin bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, Dialah yang akan berperang bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini sentiasa menguatkan kita dan membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari kitab Bakti Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku dibaringkan di rumput hijau, dibimbingnya ke air tenang. Meski berjalan di lembah yang kelam, aku tak takut bahaya maut. Gada dan tongkatmu menghibur aku, hidangan kau beri di muka lawanku. Biarlah ku penuh melimpah
Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami dan tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan malam hari ini, dengan pertolongan hikmat daripada Tuhan, kami dapat mengerti, memelihara, bahkan yang terutama kami dapat menyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari yang indah juga. Kami sentiasa menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, terkhususnya di dalam persekutuan kaum Bapa di gereja-Mu GPB Korisido Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau juga di dalam segala keterbatasan dan kekurangan bahkan ketidakmampuan kami dapat melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Satu kerinduan kami ya Tuhan, biar ibadah kami pada saat ini menjadi satu persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di dalam kami merenungkan dan mempercakapkan firman Tuhan malam hari ini, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Maka biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan itu bagi kami, dan biar kami sungguh-sungguh menghayati bahwa Engkaulah sumber penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami juga teringat buat rekan-rekan kaum Bapa yang tidak sempat bersama dengan kami dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang mereka hadapi, yang mereka jalani dan gumuli saat ini. Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka. Tuhan juga yang akan turut campur tangan di dalam setiap permasalahan kehidupan mereka. Tuhan juga yang akan memberkati mereka kalau pada saat ini mereka berada dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan juga yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan berikan mereka kekuatan untuk dapat melakukan segala sesuatunya itu bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang pada saat ini ikut dalam ibadah pada malam hari ini, walaupun lewat aplikasi Zoom. Kami percaya seberapa kami yang hadir pada saat ini, Engkau juga tetap bersama-sama dengan kami. Engkau yang melihat keberadaan kami masing-masing, kaum Bapa yang ibadah saat ini dengan berbagai macam pergumulan kami. Biarlah Tuhan datang mengangkat itu daripada kami, dan Tuhan berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, dan damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap program berkat persekutuan kaum Bapa yang akan berjalan ke depan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberkati dan membuka jalan apapun juga yang menjadi rencana-rencana program persekutuan kaum Bapa kami di gereja-Mu di GPB Korisido ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di dalam berbagai macam pergumulan mereka, para lansia, para janda, duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang kehilangan pekerjaan, yang berkekurangan, kami datang menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga senantiasa melawat dan memberkati kehidupan mereka. Tuhanlah yang menemani mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, dan Tuhan yang berkuasa menyiapkan segala sesuatu apapun juga yang mereka perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Erik, bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati. Saat ini hamba-Mu sedang menjalani cuti, Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya. Terima kasih karena Tuhan sudah mengutus hamba melayani jemaat-Mu di GPB Korisido Tuhan. Ya Tuhan, bersama dengan para penatua diakan sebagai rekan sekerja hamba-Mu, Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan tugas panggilan kami ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta Erik. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat panitia renovasi pastori di jemaat-Mu di GPB Korisido Tuhan, di dalam
rencana-rencana pencarian dana ke depan Tuhan. Kami percaya sebagai manusia apapun juga yang kami rencanakan tanpa Tuhan di dalamnya, maka semuanya itu sia-sia. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami lewat panitia yang telah terbentuk di dalam pencarian dana. Tuhan, Engkau sendiri akan buka tingkap-tingkap langit mencurahkan berkat bagi kami lewat panitia. Dan pembangunan renovasi Pastori boleh berjalan sesuai dengan rencana, bahkan juga kami dapat menyelesaikan juga sesuai dengan rencana, itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Bapak, terima kasih pada kesempatan malam yang indah ini juga Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, kami berseru memohon belas kasihan Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami. Bebaskanlah bangsa kami Tuhan dari pandemi ini yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, bahkan juga berdampak kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat kami. Tuhan, kami berseru memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dan juga kalau Tuhan tetap mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi semuanya itu. Kami mau juga berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dari jajaran yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam kerja keras mereka untuk memberantas penyebaran COVID-19 ini. Tuhan sendiri mengaruniakan hikmat, pengertian, kebijaksanaan kepada mereka, agar dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dapat membawa perubahan yang membaik bagi bangsa dan negara kami. Yang berdoa buat para dokter, perawat, para medis yang menjadi garda terdepan pemberantasan COVID ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan serta penghiburan dalam kepenatan, kejenuhan, ketakutan akan paparan virus ini. Tuhan akan berikan mereka kekuatan. Bahkan juga Tuhan yang akan memberkati para pasien yang terpapar. Tuhan juga akan berikan pemulihan, kekuatan yang baru. Bahkan kami percaya bahwa mereka telah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa, sembahyang dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Fajar dibuka dulu, di-unmute dulu speakernya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan, sebagai Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian kami, terutama di dalam jemaat GPB Cornelius Lido Tuhan. Berkat juga tangan-tangan yang mengurus dan mengelola akan persembahan syukur kami di Tuhan. Kiranya mereka boleh bekerja sungguh-sungguh dan melakukan tanggung jawabnya dalam merawat dan melaksanakan tugasnya sebagai mengurus gereja yang mengurus segala persembahan syukur dari jemaat. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan syukur kami ini kepada Bapa di surga. Amin. Ada warta, Bung Yan? Oh ya, mungkin sebelum masuk pengutusan warta singkat mungkin kemarin kata Pak Pendeta mungkin ibadah minggu depan mungkin ditiadakan lu katanya digabung sama ibadah HUT kemerdekaan, mungkin nanti kita koordinasi dengan Pak Pendeta. Jadi mungkin PKB ditiadakan katanya malamnya gitu, jadi di pagi ibadah aja katanya. Nanti kita konfirmasi lagi deh. Gitu aja. Untuk selanjutnya mungkin kalau ibadah selanjutnya Pak Amelan, Pak Yeskel, yang jadi liturgos siapa ya? Nanti minggu-minggu berikutnya. Oke, Pak, mungkin itu warta singkat Pak dari pengurus. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bung Yan. Kita akan masuk dalam pengutusan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah. Nyanyi dulu, Pak. Nyanyi dulu ya, Pak? Oh, sorry. Baca amanat pengutusannya. Kita akan menyanyi, jadi kita bakti. Silakan. Hidup
aku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidung yang mengisi hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih, Pak Lambert. Malam semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Berkati kita semua sehat-sehat terus.